Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share supaya saya bersemangat untuk membuat video-video yang memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Apakah masih sehat di rumahnya masing-masing? Nah, pada siang hari ini saya akan membagikan perenungan, membagikan sedikit khotbah mengenai kecanduan. Bagaimana kita bisa, bagi orang Kristen kita bisa mengatasi kecanduan kita, dan bagaimana seorang Kristen bisa terlepas dari kecanduan kita. Nah, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk teman-teman sekalian untuk bisa berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana seorang Kristen bisa mengatasi kecanduannya dan terlepas dari kecanduan. Biarlah firman-Mu bisa menolong kami, firman-Mu bisa menguatkan kami, dan firman-Mu bisa melepaskan kami dari kecanduan kami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang 9. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang 9. Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan, tapi saya mulai dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Di bagian kedua, saya akan mengajak kita untuk membaca dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Atau tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Oke, dalam perenungan kita pada hari ini, saya akan memberikan sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang anak muda, dia datang kepada seorang konselor. Dia berkata kepada konselor itu, dia meminta pertolongan kepada konselor bahwa dia sedang mengalami sebuah kecanduan. Ya, anak muda ini mengalami kecanduan yang sangat berat dengan pornografi, dengan masturbasi. Anak muda ini begitu menyedihkan, begitu meminta pertolongan kepada konselornya. Dia sambil menangis terseduh-seduh memohon untuk pertolongan kepada konselornya. Ya, kecanduan. Permasalahan terbesar dari anak muda itu adalah kecanduan. Kecanduan, anak muda itu merasa nikmat di dalam kecanduannya. Anak muda itu merasa aktivitas kecanduannya itu membuat dia menjadi seorang yang lebih terbebas, seorang yang lebih fresh, seorang yang lebih segar. Tapi ternyata itu adalah aktivitas yang tidak baik. Lah, sama seperti kita, saudara-saudara. Pada saat kita memikirkan sebuah kata yang bernama candu, apa yang dimaksud dengan kecanduan? Kadang kita memikir itu adalah sesuatu aktivitas yang menikmatkan kita, aktivitas yang begitu menyukakan diri kita. Tapi apakah itu benar-benar menyukakan kita? Menurut KBBI, itu dikatakan bahwa kecanduan merupakan kejangkitan kepada sebuah kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain. Ya, kecanduan yang dilakukan, kecanduan juga dapat dikatakan bahwa tubuh itu memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk memuaskan dirinya. Nah,
orang-orang psikologi, para pakar psikologi itu menggolongkan sebagai kecanduan, dimaksudkan sebagai kecanduan sebagai ketergantungan psikologis yang abnormal, seperti ada kecanduan seks, kecanduan judi, kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan internet, dan banyak lagi. Ini adalah aktivitas psikologi yang abnormal, tidak normal sebenarnya kecanduan ini. Nah, kecanduan ini juga memiliki sifat yang begitu mengikat, merenggut pikiran orang yang mengalami kecanduan, serta tidak sedikit juga orang yang mengalami kecanduan itu menjadi terenggut pikirannya dan terus terjerumus di dalam keberdosaan yang terus dialaminya. Nah, salah satu kecanduan yang dialami oleh banyak orang, khususnya anak remaja, adalah kecanduan pornografi. Menurut EDN News, ada 97% anak remaja di Indonesia itu mengalami kecanduan pornografi. 97% anak remaja itu terpapar pornografi, dan 37%-nya anak remaja itu mengalami adiktif kecanduan dengan pornografi. Nah, di dalam 37% itu pastinya ada anak remaja Kristen di dalamnya yang mengalami kecanduan pornografi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Kristen bisa menolong anak remaja itu untuk terlepas dari kecanduan pornografi? Bagaimana kita seorang Kristen yang kecanduan pornografi bisa terlepas oleh kecanduan kita? Dan apapun kecanduannya, bukan hanya pornografi, kecanduan apapun, apakah kita bisa terlepas oleh kecanduan-kecanduan kita? Nah, di dalam dua bagian ayat Alkitab yang kita telah baca, kita akan mengulas satu persatu tentang bagaimana Rasul Yohanes pada waktu itu menegur para jemaatnya, dan juga bagaimana Rasul Paulus mengatasi para jemaatnya yang terus terikat dalam keberdosaan. Nah, dalam tulisannya di Yohanes ini menuliskan sebuah surat di 1 Yohanes 1. Yohanes menuliskan surat surat itu di akhir abad pertama di kota Efesus. Yohanes menuliskan surat ini untuk orang-orang Kristen yang pada waktu itu menghadapi bahaya pencobaan di tengah-tengah kedurhakaan yang terjadi pada waktu itu, di mana segala bentuk keegoisan ada di dalam orang-orang Kristen pada waktu itu, di mana juga pengajaran yang keliru, pengajaran gnostik juga ada di dalam orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan juga mereka, orang-orang Kristen pada waktu itu berpikiran bahwa mereka bebas melakukan seks bebas, melakukan keberdosaan seperti seks bebas, seperti itu ya. Nah, mereka menyimpang, kebiasaan-kebiasaan seks yang menyimpang, dan itu dianggap sebagai hal yang normal oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, di surat ini Yohanes menegur secara keras orang-orang Kristen yang masih saja melakukan ritual-ritual seks yang bebas, yang masih menganggap bahwa hal yang rohani itu berbeda dengan hal yang jasmani. Nah, orang-orang ini juga, Yohanes juga menegur orang-orang gnostik pada waktu itu yang menganggap bahwa hal rohani itu berbeda dengan hal jasmani. Hal-hal rohani ya urusannya rohani, yang jasmani ya urusan jasmani. Dan jasmani itu adalah kehidupan yang jahat, maka ya harus dipuaskan hal yang jahat ini. Setelah itu yang rohani juga perlu dipuaskan lah. Ini adalah kesalahan yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Ini yang ditegur oleh Yohanes kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, pengajaran-pengajaran yang menipu ini itu terus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen walaupun dia mengikuti persekutuan, tapi dia juga melakukan hal-hal berdosa. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6, Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Di dalam diri Allah sama sekali tidak ada kegelapan, tidak ada cacat celah. Dalam terang Allah terdapat kekudusan dan kemuliaannya yang utuh, tak terpisahkan dalam dirinya. Tidak ada campur dalam diri Allah, tidak ada campuran dalam diri Allah. Allah itu sungguh sangat sempurna. Pada saat kita memperoleh persekutuan dengan Allah, maka seharusnya kita juga menjadi terang sama seperti Allah. Ya, seharusnya orang Kristen pada waktu itu yang sudah memiliki persekutuan dengan Allah, dia harusnya menjadi terang seperti Allah. Tidak mencampurkan dirinya dengan kegiatan keberdosaan lainnya, seperti yang pada waktu itu mereka lakukan, yaitu melakukan kegiatan seks bebas yang dianggap sebagai itu hal yang normal yang dilakukan. Nah,
Rasul Yohanes begitu menegur mereka. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Mereka tidak menghormati karya penebusan Tuhan Yesus yang terbesar dalam dirinya. Dengan dia mendustai dirinya sendiri tetap berada dalam keberdosaan mereka, dia sudah tidak menghormati kekudusan Allah. Dia tidak menghormati persekutuan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, mereka juga hidupnya tidak bermoral, disebut juga sebagai orang yang sesat. Ya, Rasul Paulus juga menyebut sebagai orang-orang yang sesat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang tidak adil. Mereka sebagai orang-orang sesat, orang-orang cabul, penyembah berhala, para pezina, para pencuri, orang kikir. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, orang-orang yang masih tetap hidup dalam keperdosaan mereka, selain mereka mendustai Allah dan dirinya sendiri, orang-orang ini juga tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Begitu tegas teguran yang diberikan oleh Rasul Yohanes, dan begitu tegas juga teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi orang-orang yang tidak bermoral, bagi orang-orang yang masih mendukakan Allah, bagi orang-orang yang menduakan Allah, yang tidak menghormati kekudusan Allah. Begitu tegas yang dilakukan oleh Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus. Nah, pada saat orang-orang yang percaya itu, yang telah hidup dalam terang, mereka telah memiliki persekutuan dengan Allah sebenarnya. Mereka telah disucikan oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Ya, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk setiap orang. Bagi mereka yang percaya kepadanya, mereka telah disucikan oleh Allah dengan darah Tuhan. Yesus sendirilah yang telah menyucikan kita dari segala keberdosaan kita. Baik itu dosa asali kita dan juga perilaku berdosa kita. Tuhan Yesus ini yang mendatangkan kuasa yang kudus bagi kita. Dosa ditundukkan sampai pada akhirnya dihapuskan dalam diri orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang percaya itu seharusnya mengingat bahwa kekudusan Allah itu adalah kekudusan yang sangat besar, dan mengingat karya terbesar kayu salib yang Tuhan Yesus berikan dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Itu yang harusnya diingat oleh orang yang percaya pada waktu itu. Dan pada waktu orang percaya itu tetap melakukan dosa, orang-orang percaya ini seharusnya mau jujur kepada Tuhan, mau mengatakan bahwa Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku orang yang berdosa, aku orang yang lemah. Pada saat orang-orang percaya itu melakukan pengampunan, memohon pengampunan pada Tuhan, bahwa kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Pada saat orang percaya itu mau mengakui segala dosanya, Tuhan juga mau mengampuni orang percaya yang mau menyatakan pertobatannya kepada Tuhan, mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan, dan mengakui kelemahannya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah setia dan adil yang mau mengampuni. Allah yang adil, maka mengampuni segala dosa mereka. Allah akan menyucikan mereka, dan Allah senantiasa akan mengkuduskan mereka. Nah, kehidupan orang Kristen itu merupakan sebuah kehidupan yang senantiasa bertobat dari segala kesalahan, merendahkan diri kepada Allah dengan mengakui segala kesalahan kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang percaya ini dibebaskan, dan dosa mereka juga dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan juga mereka juga akan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam dunia sekarang ini, orang Kristen yang sudah mendapatkan pembenaran. Namun sayangnya kita juga kadang masih terikat dengan kecanduan kita. Kadang orang-orang Kristen pada zaman ini masih tetap aja melakukan keberdosaan dengan terikat dalam kecanduan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi kecanduan kita pada masa ini? Sama seperti Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus, saya mengatakan juga kepada Bapak Ibu, kepada saudara sekalian, kepada Anda dan kepada saya sendiri, bahwa datanglah kepada Tuhan saat ini, memohon ampun kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni
saudara sekalian, mengampuni dosa Anda dan mengampuni dosa saya. Tuhan yang setia dan adil itu akan senantiasa mengkuduskan diri Anda, mengkuduskan dosa-dosa Anda, membuat Anda tidak lagi berdosa di dalam ketercanduan Anda, ketergantungan Anda dan keterikatan Anda dengan kecanduan Anda. Nyatakan diri Anda sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan kasih setia Tuhan, orang-orang yang membutuhkan penyertaan Tuhan, karena Tuhan akan membebaskan kita. Ingat, di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Pada saat kita berada di dalam pencobaan kita, pada saat kita sudah ingin merasa terikat dalam kecanduan kita sudah mulai ingin melakukan segala kecanduan kita. Tuhan Yesus berkata juga kepada Anda dan kepada saya, kepada kita semuanya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingatlah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita tahu bahwa roh kita itu adalah roh yang penurut, tapi daging kita itu lemah. Di dalam kelemahan daging kita, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah imam besar yang adil, imam besar yang tidak bercela, imam besar yang agung. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna. Ia adalah imam besar yang tak bercacat. Imam besar itulah yang setia dan adil, yang menolong kita, menyucikan saudara dan menyucikan saya. Sebagai penutup khotbah saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi dari seorang yang bernama James Jennings, seorang yang kecanduan pornografi sejak umur 12 tahun. Setiap hidupnya dari umur 12 tahun sampai dia dewasa, dia melakukan pornografi, masturbasi. Nah, pada suatu hari dia menginap di rumah neneknya, dia mengalami kasih karunia Allah. Dia bertobat pada waktu itu. Pada waktu itu di umur yang ke-20 tahun, James Jennings ini bertobat. Namun di dalam kepertobatannya, dalam bertobatnya itu, dia masih melakukan kegiatan pornografi dan masturbasi. Karena dia menyangkali kegiatan itu dengan kekuatannya dia sendiri. Sampai pada suatu hari dia pulang ke rumah orang tuanya, dia melihat banyak model yang ada di TV, dia melihat ada beberapa model-model yang cantik-cantik di TV. Dia melihat melihat model itu dan pikirannya itu penuh dengan kegiatan pornografi yang memikirkan si model itu. Dan dia akhirnya masuk ke kamarnya, dia merenung, dia merasa menyesal, dia berdoa sekali lagi kepada Tuhan, dia meminta ampun kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhan, saya lemah, saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan kasih setia Tuhan, saya membutuhkan pertolongannya Tuhan. Pada saat dia menyerahkan kelemahannya kepada Tuhan, Tuhan yang setia dan adil itu menolong James Jennings, menolong dia, mempertobatkan dia sekali lagi dan merubah pikirannya, memperbarui pikirannya menjadi pikiran yang baru, memiliki pemikiran yang baru yang Tuhan perbarui. Ya, sama seperti James Jennings, kita yang kecanduan apapun kecanduan kita, apapun keterikatan kita di dalam keberdosaan, ingat, kita lemah, kita membutuhkan Tuhan yang besar. Kadang hati kita itu merasa kosong, kita membutuhkan orang yang mengisi hati kita. Dengan kita melakukan kecanduan kita merasa bahwa hati kita itu terisi oleh kecanduan kita. Tapi tidak, itu tidak mengisi hati kita. Kecanduan tidak akan mengisi hati kita. Hanya Tuhanlah yang mampu mengisi hati kita dan memperbarui hati kita. Maka dari itu saudara-saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk datang sekali lagi kepada Tuhan, mengakui kelemahan Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk mengisi kekosongan hati kita. Karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, anugerahnya Tuhan, itu yang akan mampu mengisi kekosongan hati kita. Pada saat Tuhan mengisi kekosongan hati kita, maka kita akan merasakan anugerah Tuhan terbesar. Dan kita memiliki pikiran yang baru, yang fresh, yang tidak akan membuat kita menjadi kecanduan lagi.
Tuhan akan memperbarui pikiran kita dan menyucikan pikiran kita hingga kita menjadi seorang yang kudus dan tidak akan kecanduan. Biarlah firman ini memberkati saudara sekalian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.